so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, sudah bisa dimulai? Bisa, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini, kabar anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yang dipimpin ketua kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma wa amalan sholihan wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia. Nah, siapa yang bisa membawakan lagu wajibnya itu Garuda Pancasila? Nah, maju banget Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih kepada Bapak. Nah, di sini Bapak akan melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini kita nanti nyanyi, saling menanya kabar, dan kesiapan untuk belajar. Anak kelas 6C mana? Saya Pak. Anak kelas 6C. Saya Pak. Mana anak kelas 6C? Saya Pak. Anak kelas 6C apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangatkah semua dengar dengan seksama? Anak kelas 6C semuanya Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Nah, baik. Di sini kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi. Nah, anak-anak Bapak ada yang tahu apa itu rotasi dan revolusi? Siapa yang tahu apa itu rotasi dan revolusi? Coba angkat tangan, siapa yang tahu apa itu rotasi? Apa rotasi? Rotasi adalah pergerakan bumi pada poros.
Nah, rotasi adalah pergerakan atau perputaran bumi pada poros revolusi. Maka revolusi adalah pergerakan atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang rotasi dan revolusi. Anak-anak Bapak silakan amati video ini. Setelah nanti pengamatan video ini, Bapak akan menjelaskan lagi sedikit tentang materi rotasi dan revolusi. Setelah itu nanti kita bagi menjadi 4 kelompok dan kita mengerjakan satu LKPD dalam satu kelompok. Dan setelah kita mengerjakan LKPD ini, kita akan melakukan presentasi ke depan satu per kelompok, yaitu yang mempresentasikan ke depan itu perwakilan dari kelompok itu. Paham? Nah, belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan 2 gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi 2 bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. 1 kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam.
Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Akibat gerak revolusi bumi dan posisi bumi tersebut, terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Ketika bumi berputar arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat yang pola-pola susunannya berbeda dari sebelah timur. Karena itulah penampakan rasi bintang berbeda-beda. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari. Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 atau disebut tahun kabisat. Penambahan hari dilakukan di bulan Februari menjadi 29 hari. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Dari video pembelajaran yang Bapak tampilkan, ada yang tahu tujuan pembelajaran kita membahas tentang apa? Rotasi dan revolusi. Nah, dari video pembelajaran ini kita tahu bahwa tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui tentang bagaimana rotasi dan revolusi. Coba perhatikan ke sini. Apa yang disebutkan dengan rotasi? Perputaran bumi pada yang disebutkan, yang dimaksud dengan rotasi adalah perputaran bumi pada. Ini adalah rotasi. Nah, yang disebutkan dengan revolusi yang mengelilingi matahari. Siapa satu orang maju ke depan? Rizky. Oh, satu orang lagi. Maju, gitu. Nah, coba anak-anak Bapak perhatikan ke depan. Di sini kita umpamakan matahari, sedangkan ini bumi. Yang disebutkan dengan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Ini adalah rotasi. Akibat dari rotasi ini itu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bumi yang menghadap matahari itu terjadi siang, dan bumi yang membelakangi matahari terjadi malam. Nah, itu salah satu akibat dari rotasi.
Kalau revolusi itu, revolusi perputaran bumi mengelilingi matahari sambil berrotasi. Ini contoh revolusi. Ini contoh revolusi. Bumi memang melakukan revolusi sekaligus melakukan rotasi. Dari revolusi tadi, dia bisa menjadikan pergantian musim, menjadikan pergantian tadi seperti kalender atau pergantian tahun dan Masehi. Itu akibat dari revolusi. Nah, setelah Bapak menjelaskan rotasi dan revolusi tadi, sekarang kita membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Setiap masing-masing kelompok nanti menjawab LKPD. Sambil menjawab LKPD, setiap kelompok itu mengamati globe dan nanti HP yang Bapak kasih perumpamaan sebagai matahari. Nah, setelah nanti menjawab LKPD, mengamati globe dan HP yang perumpamaan sebagai matahari itu, anak-anak Bapak perwakilan dari setiap kelompoknya mempresentasikan ke depan apa itu rotasi, revolusi, dan gerak semu matahari. Paham? Nah, coba dari kelompok ini dulu Bapak kasih globenya. Di situ buat nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Nama kelompoknya terserah. Mau anak Bapak buat nama buah, nama sayuran. Silakan berdiskusi, tapi jangan ribut. Sambil menunggu kelompok yang lain mengamati globe sama mataharinya, coba jawab dulu LKPD-nya. Nama anggota di belakang, di sini nama kelompok. Silakan diskusikan LKPD-nya bagi kelompok yang belum mengamati globe. Dia nanti kalau mempresentasikannya pandai-pandai. Biasanya rotasi itu melawan arah jarum jam. Arah jarum jam mana? Sana. Oke, berputarannya sini. Ada yang mau ditanya tentang LKPD-nya, tanya.
Nah, sambil mengerjakan LKPD, mengamati globe sambil loba absen ya. Adelia Saput Adinda Syafira Aini, Ahmad Waliuddin, Azra Farhana, Alia Nazira, Anissa, Hadir Pak. Akila, Arya Amar, Aska Asfara, Karina Nafika, Behandra, Dinda Ayu Harani, Dinda Kanaya Anya. Kenapa dia nggak datang? Diva, Zakira Talita Zara, Fakira Nabila, Basio, Muhammad Rehan, Muhammad Revan, Muhammad Fikri, Hadir Pak. Muhammad Rizky Akbar, Hadir Pak. Nadine, Hadir Pak. Nayara Khalika, Nazwa, Nur Aini, Oka, Hadir Pak. Rahma Ardiza, Hadir Pak. Hadir Pak. Revan Mardika, Salsabila Hapni Harama, Silvi Anggraini, Tigi Erlangga, Datang. Yasmin. Siapa yang nggak dipanggil namanya? Udah. Udah. Selanjutnya silakan amati globe. Ini amati. Rotasi itu biasanya perputaran bumi pada polosnya. Ya. Rotasi itu terjadi biasanya berlawanan dengan arah jarum jam. Arah jarum jam mana? Mana arah jarum jam? Islam? Jadi perputaran buminya kemana? Jadi pasti pegang langsung.
Jangan lupa setiap kelompok nanti perwakilannya maju ke depan untuk presentasi. Siapkan kawan-kawannya yang maju. Pegang, bantu pegang. Presentasikan apa itu rotasi, apa itu revolusi. Jadi KKP-nya harus dibacakan dulu. Kalau yang dibacakan KKP-nya, nanti dipresentasikan. Bacakan dulu semua hasil KKP-nya baru presentasi. Nanti LKPD-nya bacakan dulu semua hasil LKPD-nya baru presentasi. Baru praktek pembahasan tentang rotasi sama revolusi. Semua. Ini adalah diskusinya sama nanti apa yang dibahas yang pasti nggak boleh kayak gitu ya. Berputar pada polisnya dengan yang membelakangi lapangan. Jangan lupa. Rotasi pergerakan bumi pada biasanya bumi berotasi itu melawan arah jarum jam. Coba. Diamati kan dalam presentasi ini. Diskusi. kalau di atas meja perlawanan arah jarum jam. Satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam. Coba tulis nama kelompoknya dalam kertas kecil nama kelompoknya. Maksudnya kertas dia diacak. Kita acak siapa yang presentasi. Terima kasih, Weh. Tuh. Dah.
suaranya. Diam. Ya. Sudah mengamati kelompok 4. Mana kelompoknya? Apa namanya nih? Nah, mana nama kelompoknya masing-masing? Mat. Cantik. Cantik kan? Mat. Belakang. Dah, coba perhatikan ke depan. Cara mempresentasikannya, satu orang baca dulu hasil dari LKPD-nya. Dah, satu orang megang globe, satu orang lagi matahari, satu orang lagi menjelaskan. Tapi selesai dibaca hasil dari LKPD-nya. Hasil LKPD-nya langsung baca semua. Nah, coba perhatikan ke depan. Siapa satu orang yang ambil namanya? Laki-laki. Ambil. Cocok mat. Cocok mat. Cocok yuk. Siapa? Alfred. Kelompok jeruk manis. Nah, kelompok jeruk manis presentasi. Cantik kan mat? Kalau bilang mama nanti. Benera. Semua suaranya. Buka. Nah, kelompok yang lain kalau kurang pas dari hasil presentasi kelompok jeruk manis, kelompok yang lain boleh ini menambahkan atau berkomentar. Nah, coba baca hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jeruk manis akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kita mengalami siang dan kapan kita mengalami malam. Jawab, saat bagian bumi menghadap matahari itulah siang dan bagian membelakangi matahari itulah malam. 2. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Jawab, diam, karena saat bumi melakukan rotasi dan revolusi hanya bumi yang bergerak dan matahari tidak bergerak. 3. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Jawab, bergerak, karena pada saat bumi melakukan rotasi dan revolusi, bumi mengelilingi matahari. 4. Jelaskan bagaimana pergerakan rotasi bumi. Jawab, jadi bumi itu setiap harinya berputar pada porosnya dengan waktu 23 jam 50 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam.
Jadi bagian yang menghadap matahari itulah siang dan bagian yang membelakangi matahari itulah malam. 5. Mengapa di bumi kita merasakan matahari tampak seolah-olah bergerak terbit dari timur dan tenggelam di barat? Jawab, karena adanya gerak semu matahari. Ini matahari, ini bumi. Jadi bumi itu berputar setiap hari pada porosnya. Dengan waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Bagian bumi yang menghadap matahari itulah siang dan membelakangi matahari itulah malam. Adanya gravitasi perputaran di bumi tidak terasa bagi makhluk di dalamnya. Dan revolusi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi membutuhkan waktu 365 seperempat hari untuk mengelilingi matahari atau dibulatkan menjadi 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dari kelompok yang lain yang mau berkomentar atau menambahkan? Ada? Coba, maju. Kelompok mana? Gerak semu matahari seolah-olah itu mataharinya yang bergerak, tetapi buminya yang bergerak mengelilingi matahari. Baik, Tan, untuk aman. Nah, kelompok jeruk manis, silakan duduk di tempat masing-masing. Oh, mau. Cari. Oh. Jeruk pahit. Tidak. Coklat. Coklat. Oh, maju. Juga di rumah. Oh, kelompok coklat. Tetap manis juga ya. Siapa yang mengambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kapan kita mengalami siang dan kapan kita mengalami malam? Jawab. Siang akan terjadi saat bumi menghadap matahari dan terjadi malam saat bumi belakangi matahari. 2. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Jawab. Diam, dikarenakan yang bergerak adalah bumi. 3. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Jawab. Bergerak. Hal itu dikarenakan bumi berotasi pada sumbunya untuk melakukan pengaturan siang dan malam. 4. Jelaskan bagaimana pergerakan rotasi bumi. Jawab. Pergerakan rotasi bumi terjadi dengan cara berputar pada porosnya atau sumbunya. 5. Mengapa kita merasakan matahari tanpa seolah-olah bergerak terbit dari timur dan tenggelam di barat? Jawab. Karena adanya gerak semu.
Jadi rotasi itu adalah pergerakan bumi pada sumbunya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk bergerak pada sumbunya yaitu 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Atau dapat kita bulatkan menjadi 24 jam. Terjadinya siang pada saat matahari menghadap ke bumi, namun terjadinya malam pada saat bumi membelakangi matahari. Yang kedua adalah revolusi. Revolusi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari yaitu 365 hari, atau dapat kita bulatkan menjadi 1 tahun. Begitu saja yang saya sampaikan. Dan di sini juga gerakan itu terjadi pada saat matahari berada di atas bumi. Laga utara untuk kelompok coklat. Ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau berkomentar? Menambahkan atau berkomentar? Kenapa terjadinya siang dan malam? Kenapa terjadinya siang dan malam? Terjadinya siang dan malam karena pada saat bumi membelakangi matahari itulah yang disebut malam. Namun pada saat bumi menghadap matahari itulah yang disebut siang. Ya, Eman. Ya. Oh, maunya Oh, sebentar ya. Anda, kelompok coklat silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Enggak, kelompok itu. Oh, udah ya? Udahlah, bapaknya yang milih ya. Laki-laki. Sini. Apa ini? Kelompok Saturnus. Maju. Saturnus. Laki-laki sebagian, perempuan sebagian. 2 laki-laki, 2 perempuan. Maju lihat. Siapa satu lagi? Udah maju di sini. Udah maju. Dari sini. Kelompok yang lain coba perhatikan. Kalau kurang jelas nanti jangan cuma bertanya, jelaskan lagi. Seperti amal tadi pada kelompok jeruk manis. Udah, baca gitu. Kalau bisa presentasi coba sebutkan nama kelompoknya. Nah, silakan kelompok Saturnus. Coba perhatikan kelompok yang lain. Berebut semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Saturnus yang beranggotakan Manaya, Akila, Zakira, Ara, Yasmin, Raihan, dan Raifan. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Satu, kapan kita mengalami siang dan kapan kita mengalami malam? Kita mengalami siang saat bagian bumi menghadap matahari, dan kita mengalami malam saat bagian bumi membelakangi matahari.
selama pengamatan matahari diam. Namun karena adanya gerak semu matahari, kita melihat matahari seolah-olah bergerak. 3. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Selama pengamatan, posisi bumi bergerak. Namun karena adanya gaya gravitasi di dalam bumi tidak merasakan perputaran bumi. 4. Jelaskan bagaimana pergerakan rotasi bumi. Pergerakan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam 55 menit 4 detik atau dibuatkan menjadi 24 jam dengan kecepatan 1670 km per jam. 5. Mengapa di bumi kita merasakan matahari tanpa seolah-olah bergerak terbit dari timur dan tenggelam di barat? Karena adanya gerak semu matahari yang membuat matahari seolah-olah bergerak pada bumi lah yang berputar. Setiap hari bumi berputar pada porosnya. Hal inilah dinamakan dengan rotasi bumi. Satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Salah satu akibat dari rotasi bumi adalah pergantian siang dan malam. Siang terjadi pada bagian bumi yang menghadap matahari dan malam terjadi pada bagian bumi yang membelakangi matahari. Revolusi bumi adalah perputaran bumi. Satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu 365 hari atau dibulatkan menjadi 1 tahun. Bumi berevolusi terhadap matahari dengan kemiringan 23,5 derajat. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan lamanya siang dan malam di berbagai daerah. Sama jawabannya. Matahari sebenarnya tidak bergerak, namun karena bumi berputar, matahari seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Hal ini menyebabkan manusia melihat matahari bergerak, padahal bumilah yang berputar. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1 Nos. Selanjutnya kelompok yang gebrek ya yang terakhir. Kelompok yang gebrek maju. Kelompok yang apa? Cepat maju kelompok yang gebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kami dari kelompok Ayam Bangla yang merupakan Semua kelompok yang lain perhatikan kelompoknya dulu. Kalau kelompok yang diperhatikan dulu presentasi kelompok yang lain perhatikan. Kapan kita mengalami siang dan kapan kita mengalami malam? Kita mengalami siang saat bumi menghadap matahari dan kita mengalami malam saat bumi membelakangi matahari. 2. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan dan bergerak? Ya, namun karena adanya gerak semu matahari seolah-olah matahari bergerak dari arah timur ke barat. 3. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Diam atau bergerak? Tetapi karena adanya gaya gravitasi, makhluk hidup di dalamnya tidak merasakan pergerakan bumi. 4. Jelaskan bagaimana pergerakan rotasi bumi. Pergerakan bumi pada porosnya atau sumbunya. Pergerakan bumi biasanya berlawanan dengan arah jarum dan waktu yang dibutuhkan yaitu 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. 5. Mengapa di bumi kita merasakan matahari tampak seolah-olah bergerak terbit dari timur dan tenggelam di barat? Karena adanya gerak semu matahari yang membuat matahari seolah-olah bergerak. Jadi, bumi setiap hari berputar pada porosnya atau sumbunya dan membutuhkan waktu 23 jam 56 menit dan 44 detik. Kita mengalami siang pada saat
bumi menghadap matahari dan kita mengalami malam pada saat Coba perhatikan. matahari membelakangi bumi. Gerak semu matahari itu ialah mana matahari itu seolah-olah bergerak, namun bumi yang bergerak. Dan revolusi bumi itu putaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi itu putaran bumi mengelilingi matahari dan bukan waktu 365 sebelum hari. Dan pada saat revolusi bumi itu bumi miring 23,5 derajat. Namun karena ada gaya gravitasi, makhluk yang ada di dalamnya itu tidak merasakan pergerakan bumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba perhatikan ke depan. Tadi kan kita telah berpresentasi apa itu rotasi dan apa itu revolusi. Nah, rotasi itu tadi pergerakan bumi pada porosnya. Bagian bumi yang menghadap matahari itu terjadi, sedangkan yang membelakangi matahari itu terjadi malam. Nah, ini yang disebut dengan 24 jam, yang kita genapkan 24 jam. Sedangkan yang kita sebutkan dengan 1 tahun, ini dia berputar setiap hari sambil berputar setiap tahun. Nah, dari setiap hasil presentasi kelompok tadi masih ada yang tidak paham atau masih ada yang ingin bertanya? Dari setiap kelompok yang presentasi tadi, coba perhatikan ke depan. Dari setiap kelompok tadi, masih adakah yang ingin bertanya? Coba berdiri. Kenapa dari pagi sampai sore itu kita melihat matahari seolah-olah bergerak? Nah, pergerakan matahari itu disebutkan dengan semu matahari. Pada hakikatnya matahari itu diam, yang bergerak adalah bumi. Atau bumi itu sebetulnya berrotasi, mengelilingi, berputar pada porosnya, sehingga menyebabkan adanya waktu siang dan malam. Itu disebutkan dengan semu matahari, gerak semu matahari. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah, nggak ada lagi yang ingin bertanya? Udah. Selanjutnya, Bapak akan membagikan soal pilihan ganda. Ini per orang ya. Baik, di sini Bapak membagikan soal pilihan ganda, jawab masing-masing. Tulis nama sama nomor absen.
Nah, coba langsung kita kerjakan saja. Coba perhatikan soalnya. Coba baca Rizky nomor 1. Akibat rotasi bumi antara lain terjadi. Akibat rotasi bumi antara lain terjadi. Terjadi apa? C. Perbedaan waktu. Perbedaan? Waktu. Nah, jawabannya A. A. 2. Bila perputaran bumi pada porosnya disebut. Berapa perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Rotasi bumi. Selanjutnya, bumi sekali berputar pada porosnya membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu berapa? B. 24 jam. Bumi sekali berputar pada porosnya 24 jam. Jawabannya B. A. Jadi buat A. Jawabannya A. Pokoknya 24 jam. Jawabannya 24 jam. Kalau yang udah ada di situ A-nya berarti buat B. Salah satu akibat dari revolusi bumi adalah terjadinya revolusi bumi. Bagus. B. Pergantian musim. Terjadinya siang dan malam akibat dari A. Rotasi bumi. rotasi bumi. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang rotasi dan revolusi. Coba perhatikan ke depan. Pembelajaran hari ini tadi tentang rotasi dan revolusi. Semuanya apa sudah paham? Tidak paham tentang apa itu rotasi dan revolusi? Nah, baik. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya, membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit, 4 detik atau 24 jam. Sedangkan revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari, membutuhkan waktu 365 hari atau digenapkan menjadi 1 tahun. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.